Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizfa Nur Aisyah. Inilah Bincang-Bincang Maghrib. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah ditemani dua orang narasumber kita, yaitu ada Kak Ainun Waqiah dan juga ada Kak Sandriani. Selamat sore nih Kak. Ya, selamat sore. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan mereka berdua ini merupakan divisi kemuslimahan LDK JS Universitas Palangkaraya ya. Oke. Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema peran dan kewajiban muslimah. Nah, sudah ada dua orang narasumber kita pada sore hari ini di Bincang-Bincang Maghrib. Dan kita ingin tahu nih Kak, lebih jauh apa sih muslimah itu Kak? Dan bagaimana sih peran dan kewajiban seorang muslimah? Nah, bisa mungkin dari Kak Sandriani dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Islam, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan segala puji juga bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua gitu ya Kak ya, sehingga dapat hadir di sini untuk berbagi kepada semua yang mungkin menyaksikan acara ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari cahaya yang gelap menuju kepada cahaya yang terang benderang, yaitu Islam. Tadi pertanyaan yang luar biasa menarik gitu ya dari kakak selaku yang membawa kita di acara pada sore hari ini terkait tentang muslimah kayak gitu. Berbicara tentang muslimah, di sini saya langsung teringat sebuah quote gitu ya, puisi. Penulisnya adalah sebuah anonim, karena saya tidak tahu siapa yang menulis. Kira-kira bunyi puisinya seperti ini. Bukan dari tulang ubun ia dicipta, sebab berbahaya bila menjadikannya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab nista menjadikannya diinjak dan diperbudak. Tetapi wanita ia tercipta dari rusuk kiri, dekat ke hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Masya Allah, muslimah gitu ya, luar biasa sekali gitu Kak. Ternyata sebelum datangnya Islam, para muslimah itu tidak ada nilainya, tidak ada kemuliaannya sama sekali di mata manusia lain. Artinya mereka dianggap rendah, dianggap hina kayak gitu. Bahkan pada zaman dahulu kelahiran seorang anak perempuan itu dianggap sebagai aib yang memalukan. Sehingga banyak kemudian orang tuanya membiarkan anaknya dikubur hidup-hidup untuk membuang aib tersebut. Sampai kemudian Islam datang memuliakan wanita, mengangkatnya ke derajat yang setinggi-tingginya seperti itu. Mungkin jika teman-teman teringat sebuah hadis dari riwayat Muslim gitu ya, yang mengatakan bahwa dunia adalah sebaik-baik perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Masya Allah kayak gitu ya, kita sebagai muslimah diibaratkan sebagai sebuah perhiasan. Tetapi sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah ketika kita bisa menjadi seorang wanita yang muslimah kayak gitu. Dan berkaitan dengan seorang perempuan, bagi saya Kak, itu adalah pembahasan yang sangat menarik. Dimana kalau kita mengutip lagi ke hadis yang riwayat Ibnu Ahmad kayak itu ya, dimana ketika ada seorang sahabat yang datang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah harus kubaktikan cintaku? Kepada siapakah harus kuhormati ia setinggi-tingginya? Kuberikan kasih sayangku sebesar-besarnya." Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ibumu," sampai tiga kali. Kemudian baru ayahmu, sampai akhirnya kerabat-kerabat dekatmu. Di sini kita sama-sama mengetahui bahwa predikat seorang ibu hanya bisa disandang oleh seorang muslimah. Itulah kenapa muslimah sebagai tiang peradaban, sebagai tempat dari tempat rahimnya generasi-generasi yang akan lahir darinya, yang akan meneruskan perjuangan gitu ya, memiliki tingkat kemuliaan yang luar biasa kayak gitu Kak. Itu menurut saya kenapa muslimah itu sangat luar biasa. Masya Allah. Kalau menurut Kak Ainun nih, gimana Kak? Karena tadi sebelumnya udah dijelaskan panjang dan lebar ya sama Kak Sandriani, jadi saya cuma menambahkan gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian sering mendengar bahwa wanita itu adalah tiang negara gitu ya.
begitu juga dengan muslimah gitu ya. Ketika kita ingin membentuk sebuah generasi islami, otomatis muslimahnya juga harus baik dan islami gitu ya. Nah, untuk membentuk sebuah muslimah yang baik dan islami ini memang ada beberapa hak dan kewajiban, peran juga yang mesti kita lakukan. Nah, berkaitan dengan peran dan kewajiban ini mungkin kita bahas setelah ini ya, Kak. Oke, Mungkin siap. itu saja. Itu ya tadi terkait dengan pandangan kakak berdua, apa sih itu muslimah seperti itu ya. Luar biasa sekali tadi, menarik Kak ya. Dan bagaimana Kak terkait dengan peran daripada muslimah seperti itu Kak? Gimana? Oke. Terkait peran muslimah, ya luar biasa banget sih ketika kita berbicara tentang peran seorang muslimah. Di sini sebenarnya ada 3 peran bagi seorang muslimah yang tidak bisa dilepaskan, yang memang harus menjadi prioritas. Yang pertama al-maritus salihah, yang kedua zaujatun matiah, dan yang ketiga umul madrasah. Yang pertama adalah tentang wanita yang salihah kayak gitu ya. Peran pertama adalah bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai seorang perempuan yang salihah. Artinya seorang perempuan yang terus berada dalam jalan ketaatan, seorang perempuan yang terus berada dalam jalan ketakwaan kayak gitu ya. Hingga kemudian ketika kita telah selesai dengan urusan diri kita sendiri, ketika kita sudah siap untuk menapaki fase selanjutnya, itu adalah zaujatu mutiah, yaitu istri yang taat. Ketika seorang istri hanya bisa kita sandang ketika kita sudah menikah. Artinya ketika kita sudah selesai dengan diri kita, menjadikan pribadi kita wanita yang salihah, kemudian kita menikah, inilah adalah fase kehidupan yang selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya setelah Allah mengizinkan kita menikah, kemudian kita mempunyai anak kayak gitu ya, maka peran kita bertambah satu lagi, yaitu sebagai umul madrasah atau sekolah pertama ibu peradaban, seperti itu. Dimana kita tahu bahwa dari seorang ibu lah pertama kalinya anaknya mengenal robnya, dari seorang ibunya lah anaknya pertama kali akan dididik. Karena itu Islam menganjurkan agar seorang muslimah mengharuskan dirinya untuk cerdas dan terus belajar. Mungkin itu Kak. Masya Allah. Itu tadi Kak ya, peran dari muslimah ada 3 peran gitu ya, ketika dia masih sendiri seperti itu dengan aktivitasnya segala macam, kemudian ketika dia beralih tanggung jawab sebagai seorang istri dan akhirnya menjadi seorang ibu seperti itu. Lalu bagaimana nih Kak Ainun terkait dengan kewajiban muslimah? Nah, kalau misalnya berbicara tentang kewajiban, ini sebenarnya ada banyak ya. Mungkin yang pertama itu ya yang lebih utama, kewajiban kita terhadap Tuhan kita, kemudian kewajiban kita terhadap diri kita sendiri, kewajiban kita terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap anak, dan yang terakhir kewajiban terhadap masyarakat. Nah, namun pada sore hari ini mungkin kita hanya akan membahas tentang 3, yaitu yang pertama kewajiban terhadap diri kita sendiri, kewajiban terhadap orang tua, dan kewajiban terhadap masyarakat. Nah, yang pertama yaitu kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, apa saja sih gitu ya bentuk kewajiban terhadap diri sendiri? Nah, salah satunya yang pertama yaitu dengan merawat tubuh atau badan kita gitu ya. Sebenarnya tubuh atau badan kita itu mempunyai hak fisik gitu ya, hak fisik yang memang harus kita penuhi gitu ya. Contohnya selalu menjaga kesehatan gitu ya. Nah, ini penting seorang muslimah menjaga kesehatan. Karena ini berkaitan dengan ibadah. Ketika kita tidak sehat dan sakit-sakitan, otomatis akan mengganggu ibadah kita gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, seorang muslimah itu juga harus menjaga kebersihan badannya, kebersihan lingkungannya, kebersihan wajahnya. Pokoknya seluruh tubuhnya itu harus dijaga kebersihannya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu ya. Kita sebelum sholat aja harus berbersih dulu gitu, harus berwudu gitu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Contohnya gimana nih gitu, contohnya mandi secara teratur gitu ya, misalnya minimal 2 kali sehari, kemudian menjaga wajah kita gitu ya, agar tidak berjerawat, agar tidak kusam gitu ya. Kemudian memperhatikan bau badan gitu ya. Jangan sampai nih keluarga atau orang-orang terdekat kita ilfil atau risih ya dengan bau badan kita gitu. Itu juga harus diperhatikan oleh seorang muslimah gitu. Nah, selain itu juga dianjurkan untuk berolahraga gitu ya, minimal 30 menit lah per pekan gitu, lari, jogging, goes lah gitu ya. Sekarang kan lagi tren ya, goes ya, sepeda ya. Itu bisa tuh gitu ya. Terutama sedang di masa pandemi ini gitu ya, maka ada kewajiban yang memang harus kita laksanakan untuk memenuhi hak fisik kita. Apa sih kewajiban kita di saat pandemi corona itu? Yaitu menjaga kesehatan kita gitu ya, sering mencuci tangan, kemudian ketika keluar rumah menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Itu adalah kewajiban kita terhadap diri kita gitu ya.
Allah sudah memberikan kita wajah, tubuh yang sempurna gitu ya. Jadi yang kita lakukan untuk menghargai pemberian Allah yaitu dengan merawatnya gitu ya. Nah, itu tadi dari segi badan ya. Yang pertama itu merawat badan kita. Kemudian yang kedua, tidak hanya badan saja yang dirawat, tapi akal kita pun juga harus dirawat gitu ya. Jangan sampai nih setiap hari kita berpikir yang aneh-aneh gitu ya, berpikiran negatif terhadap lingkungan sekitar kita. Maka akal kita harus dijaga gitu ya. Salah satunya harus dijaga dari sesuatu yang merusak baik dari segi fisik maupun fungsi gitu ya. Makanya kita Islam itu dilarang minum minuman yang memabukkan atau alkohol gitu ya. Karena itu akan merusak fungsi akal gitu ya. Perlahan-lahan akan merusak fungsi akal gitu ya. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk mengisi akal kita dengan informasi-informasi yang bermanfaat gitu ya, baik dari pengetahuan umum, pengetahuan keislaman. Kalau pengetahuan umum kan misalnya kayak materi kuliah dan lain sebagainya nih gitu ya. Jadi kita dianjurkan gitu ya untuk mengisi pikiran atau akal kita dengan hal-hal seperti itu, atau tentang belajar agama gitu ya, pengetahuan keislaman, atau tentang pengetahuan kekinian, kira-kira apa sih info terkini, berita terkini. Nah, kita dianjurkan untuk mengisi pikiran kita itu dengan hal-hal yang berbau informasi positif gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ada merawat tubuh, yang kedua merawat akal, yang ketiga merawat hati gitu ya. Nah, ini hati ini sangat apa ya? Sensitif. Iya, sensitif, apalagi seorang muslimah gitu ya, mudah baper lah, mudah inilah, mudah itu. Jadi hati perlu dirawat gitu ya. Sebagai seorang muslimah gitu ya, ada beberapa trik gitu ya yang bisa digunakan untuk selalu menjaga hati kita agar kita terhindar dari penyakit hasad, iri, dengki dan lain sebagainya gitu ya. Pertama yaitu zikrullah atau seringlah berzikir menyebut nama Allah gitu ya. Insya Allah hati kita akan melembut gitu ya ketika kita merasa gelisah gitu ya. Mungkin terkadang kita pernah nih merasa gelisah tanpa sebab gitu ya. Mungkin itu adalah tanda atau teguran dari Allah karena selama ini kita sudah mulai jauh atau kurang interaksinya dengan Allah gitu ya. Maka perbanyaklah zikir dan istighfar gitu ya. Itu salah satu cara untuk menjaga hati, melembutkan hati gitu ya. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran gitu. Nah, itu bukan hanya kewajiban muslimah aja sih gitu ya. Kalau zikir setiap muslim gitu ya. Cuman untuk menjadi sebuah muslimah pembentuk peradaban tadi ya itu gitu ya. Ada beberapa kewajiban yang memang harus kita laksanakan gitu ya. Perbanyak tilawah, kemudian ibadahnya juga harus dijaga gitu, terutama yang wajib gitu ya. Selesaikan yang wajibnya, ditambah pula yang sunnahnya gitu. Itu masya Allah gitu ya. Insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi Islami yang the best lah gitu ya. Karena secara lahiriah kita dibentuk gitu, secara ruhiyah gitu ya. Secara ruhiyah kita sudah terbentuk gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi kewajiban seorang muslimah terhadap orang tuanya gitu. Nah, ini penting gitu ya. Ketika kita yang pertama itu kita beriman atau berbakti kepada Allah gitu ya, kemudian kepada Rasulullah. Nah, yang ketiga ini kita dianjurkan wajib berbakti kepada kedua orang tua kita gitu ya. Itu sudah pasti karena memang kedua orang tua ini kan yang merawat dan membesarkan, terutama ibu ya yang melahirkan gitu ya. Udah dijelaskan oleh Kak Sandriani tadi bahwasanya Rasulullah menyebutkan yang diutamakan adalah ibu gitu ya. Sudah 3 kali disebutkan, yang keempat baru ayah gitu. Itu sudah membuktikan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi selagi orang tua kita masih hidup, maksimalkan, manfaatkan gitu ya waktu untuk berbakti kepada orang tua atau kencangkan birrul walidainnya gitu. Nah, kemudian memohon ampunan atau mendoakan kedua orang tua kita gitu ya. Nah, itu penting. Sebut orang tua kita dalam sholat gitu, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak, mendoakan orang tua kita, mendoakan kesuksesan, kesehatan kedua orang tua kita gitu ya. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak, terutama untuk muslimah gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban terhadap masyarakat gitu ya. Ketika kita udah selesai dengan diri kita tadi gitu ya, kita udah selesai dengan orang tua kita, maka dianjurkan kita seorang muslimah ini juga harus berperan di masyarakat gitu ya. Kita punya ilmu gitu ya, maka kita dianjurkan untuk berdakwah. Dakwah itu kan artinya mengajak atau menyeru gitu ya. Kita tidak perlu menjadi seorang ustadz atau ustazah dulu baru berdakwah gitu ya. Setiap orang
wajib berdakwah, setiap muslim maksudnya, setiap muslim wajib berdakwah gitu. Maka ketika kita udah selesai dengan diri kita dan orang tua kita tadi, maka langkah baiknya kita juga terjun ke lingkungan masyarakat, menjadi pelopor gitu ya, kemudian menjadi panutan lah gitu ya. Maka harus selaras antara perkataan dan perbuatan kita ya. Harus selaras, harus baik perkataan dan perbuatan kita, karena kita tidak tahu, mungkin saja ada orang di sekeliling kita yang mengambil contoh dari kita gitu ya. Jadi perkataan dan perbuatan kita pun harus baik gitu ya. Kemudian rajin mengikuti majelis ilmu, itu contoh juga gitu ya, contoh kita sudah terjun ke lingkungan masyarakat gitu ya. Kemudian membantu sesuatu yang memang bersifatnya pembangunan masyarakat gitu ya. Nah, jadi pokoknya setiap ada perbuatan yang baik gitu, kalau kita bisa bergabung dan mendukung, kita lakukan gitu ya. Itulah muslimah gitu. Mungkin itu kayak terkait dengan kewajiban, dan tadi juga sudah dibahas tentang peran muslimah itu apa sih gitu ya. Dan memang ketika perempuan itu di masyarakat, bagaimana muslimah ya khususnya ini ya, bagaimana ketika dia ilmu yang dimilikinya itu bisa bermanfaat begitu ya untuk orang sekitar begitu. Nah, terkait dengan bersyukur nih, kayak bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Tadi kan di awal ada disebutkan oleh Kak Ainun bagaimana kita kewajiban terhadap diri sendiri nih ya, sebagai muslimah harus merawat diri, kemudian juga dengan olahraga dan lain sebagainya begitu ya. Tapi banyak kita jumpai begitu ya perempuan yang memang muslimah begitu ya, maksudnya yang masih kurang bersyukur begitu dengan apa yang dimiliki dari fisik lah seperti itu. Nah, dari pandangan kakak sendiri, Kak Sandriani ya, dari pandangan kakak bagaimana sih melihat perempuan yang muslimah yang memang kita ketahui apa ya, seperti rasa insecure yang begitu tinggi begitu ya, tidak percaya diri begitu ya, tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki seperti itu. Nah, bagaimana tuh Kak? Ya, menanggapi terkait dengan bagaimana ketika seorang muslimah tidak bersyukur, misalnya tadi terkait apa yang Allah kasih rupa, saya ambil rupa gitu ya. Di sini kita mengetahui bahwa satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah menciptakan kita sebagai khilafah di bumi adalah untuk beribadah kepadanya. Artinya ketika Allah menganugerahi kita dalam bentuk apapun itu gitu ya, dalam bentuk wajah misalnya kulitnya sawo matang, nggak putih dan lain sebagainya, itu kita harus bersyukur kayak itu, karena apapun yang dari Allah itu adalah sebaik-baiknya kayak gitu. Mungkin terkadang teman-teman di sini mikir ya, kok saya berbeda dengan yang lain, kok putih, kok saya seperti ini, kenapa Allah nggak adil kayak gitu ya. Satu hal yang harus kita ingat teman-teman kayak gitu ya, bahwa apapun dari Allah itu adalah sebaik-baiknya. Bentuk rupa kita itu adalah kepunyaan Allah, apapun yang kita miliki saat ini semuanya adalah titipan Allah. Itu teman-teman iri melihat yang lain cantik, melihat yang lain mungkin putih dan lain sebagainya, teman-teman mungkin lupa seiring bertambahnya usia semuanya akan memudar kayak itu, nggak ada yang abadi. Allah melihat kita dari hati, itu yang penting ya, itu yang harus teman-teman ingat. Allah melihat kita dari hati, bukan dari rupa kita. Karena itu yang harus teman-teman pastikan, bahwa setiap gerak langkah teman-teman, setiap niatan teman-teman adalah untuk Allah kayak gitu. Jangan pusingkan bentuk rupa kita. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana dengan potensi yang Allah berikan, bagaimana dengan segala kelebihan yang Allah titipkan pada diri kita dapat memberikan kebermanfaatan untuk sesama, melakukan perbaikan di sekitar masyarakat kita. Itu yang penting. Jadi jangan terlalu fokus untuk hal-hal yang sifatnya itu fana kayak gitu, fokusnya ke hal-hal yang akan membantu kita di akhirat kelak kayak gitu. Masya Allah gitu Kak ya. Nah, kemudian terkait dengan apa kontribusi di masyarakat nih Kak ya, muslimah ketika berkontribusi di masyarakat seperti itu. Nah, ini pandangan kakak bagaimana sih ketika seorang muslimah dia punya kewajiban nih ya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu juga kelak begitu ya, tapi dia melakukan dua kegiatan sekaligus, dalam artian dia juga harus beraktivitas di luar dan juga harus memenuhi tanggung jawabnya begitu sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah, boleh Kak Sandriani dulu, baru nanti lanjutin Kak Ainun. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena mungkin sering juga saya jumpai pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih muslimah harus capek-capek kerja di luar? Kenapa sih muslimah harus capek-capek berkontribusi di masyarakat kayak itu ya, itu ya. Bukankah sebaik-baik tempat bagi muslimah adalah di rumah gitu ya? Bukankah sebaik-baik tempat yang Allah mungkin perintahkan bagi muslimah adalah tetap di rumahnya? Mungkin di sini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Mungkin benar kayak gitu ya, bahwa sebaik-baik tempat bagi muslimah adalah di rumah.
karena takutnya ketika muslimah keluar dari rumah dia akan menjadi fitnah gitu ya. Karena saya ketika muslimah keluar dari rumah, setan akan menjadikan muslimah itu terlihat indah di pandangan semua laki-laki kayak gitu. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat kayak gitu ya. Langsung menjawab pertanyaan kakak tadi ya. Tadi kan ada 3 peran dari seorang muslimah sebagai seorang almar atau solihah, zaujatul muti'ah, dan umul peradaban. Jadi 3 peran ini adalah peran utama yang nggak bisa ditinggalkan, yang harus diprioritaskan. Jadi ketika muslimah sudah selesai dengan peran ini, silahkan menambah peran yang lain. Salah satunya tadi adalah di masyarakat. Itu nggak ada yang salah dengan muslimah berkontribusi di masyarakat. Tidak ada yang salah ketika muslimah mengaplikasikan kemampuannya, keahliannya di masyarakat. Jika itu bisa mendatangkan kebermanfaatan, kemaslahatan dan perbaikan di masyarakat. Dan mungkin seperti itu ya Kak, karena memang tapi pastikan juga ya sebagai seorang muslimah, ketika kita mau berkontribusi di masyarakat, ketika kita posisinya sudah menikah, sudah punya anak, tolong komunikasikan baik-baik dengan suami, izin dengan suami, karena itu penting kayak gitu ya. Karena kebetulan gitu ya di buku Keakhwatan jilid 1 kayak gitu ya, yang dibaca, salah satu keharusan bagi seorang muslimah ketika dia sebelum menapaki fase menjadi seorang istri yang taat, sangat penting baginya mencari pasangan yang sevisi nih Kak, searah dengannya. Itulah gunanya kenapa itu penting, karena nanti ketika muslimah mau berkontribusi di masyarakat, dia tidak akan karena suami yang mengerti, maka akan dipermudahkan izinnya seperti itu. Begitu Kak ya. Oke, Masya Allah. Dan gimana nih dari Kak Ainun sendiri memandang hal itu? Ya, benar, sebenarnya tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan gitu ya, ketika kita sebagai muslimah itu sudah memenuhi beberapa kewajiban yang sebelumnya. Kan urutannya tadi yaitu kewajiban terhadap Tuhan gitu ya, kewajiban terhadap diri sendiri, orang tua, suami, dan anak. Nah, ketika kita sudah memenuhi semua kewajiban yang di atasnya itu, kita boleh gitu ya menambah untuk di lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, asal kita pandai-pandai nih memanajemen waktu, tunaikan gitu ya, kewajiban terhadap suami dan anak dulu gitu ya. Nah, kemudian baru kita atur nih bagaimana bisa memberikan pengaruh yang baik di lingkungan masyarakat, atau ikutlah gitu ya, bergabung di lingkungan masyarakat. Jadi intinya penuhi kewajiban yang dasarnya dulu, manajemen waktunya baru gitu ya. Selesaikan di lingkungan masyarakat. Baik-baik. Sesuai urutan. Jadi tidak ada salahnya gitu ya ketika seorang muslimah ingin bisa nih bermanfaat untuk orang sekitar di dunia luar seperti itu, kemaslahatan umat begitu ya. Kemudian juga untuk mensyiarkan Islam begitu, tidak ada salahnya, dengan catatan tadi penuhi dulu kewajiban dan perannya yang inti tadi gitu ya. Dapat izin juga ketika sudah berkeluarga gitu ya. Dan ini terkait dengan bagaimana sih Kak tantangan muslimah hari ini gitu ya. Apa sih yang memang harus dilakukan gitu ya terkait dengan berbagai persoalan-persoalan yang menghampiri muslimah hari ini gitu ya. Boleh Kak Sandri dulu. Masya Allah, terkait dengan tantangan yang dihadapi muslimah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sadar, sebenarnya tantangan-tantangan kita itu ada di sekitar kita ya. Informasi, teknologi di sosial media itu sebenarnya merupakan salah satu tantangan. Tidak semua informasi yang kita baca, tidak semua informasi yang kita serap itu benar adanya. Jadi teman-teman pastikan apapun yang teman-teman baca, apapun yang teman-teman dapatkan di informasi itu, teman-teman telaah lagi kayak gitu ya. Teman-teman cari tahu kebenarannya, karena tidak jarang apapun yang kita baca itu merupakan salah satu serangan. Kalau bahasanya perang pemikiran gitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang memang ditujukan untuk para muslimah, misalnya perang pemikiran melalui fashion, film mungkin Korea, makanan, ya, terus makanan juga. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu strategi kayak gitu. Jadi teman-teman tuh memang harus benar-benar menelaah apa-apa yang teman-teman tonton, apa-apa yang teman-teman makan, dan apa-apa informasi yang teman-teman serap. Di sini mengingatkan saya kepada sebuah hadis yang tadi disampaikan Ainun di awal, bahwa wanita itu adalah tiang negara. Baik atau buruknya satu negara adalah tergantung wanitanya kayak gitu ya. Karena mungkin orang-orang yang mungkin tahu gitu ya bahwa muslimah adalah tonggak peradaban, muslimah adalah tiang baik atau buruknya satu negara. Itulah kenapa di perang pemikiran ini yang menjadi sasaran utama mereka adalah perempuan. Mungkin bisa kita lihat hari-hari ini bagaimana
aplikasi-aplikasi mungkin yang itu banyak sekali muslimah-muslimah kita yang memakainya kayak gitu. Itu sebenarnya menjadi PR besar buat kita semua, bagaimana kemudian kita bisa memberikan solusi kayak gitu ya, bisa memberikan penyadaran kepada teman-teman muslimah semua bahwa sebagai sebuah tonggaknya peradaban, sebuah keharusan baginya untuk terus membenahi dirinya, memperbaiki dirinya seperti itu. Tidak ada yang salah juga seperti itu ya. Yang mungkin teman-teman butuh hiburan dan lain sebagainya, tapi pastikan apapun yang teman-teman cari sebagai referensi hiburan itu adalah sesuatu yang memang bermanfaat, kayak itu yang memberikan ilmu kepada teman-teman kayak gitu. Iya, betul sekali Kak ya. Dan Kak Ainun sendiri memandang hal ini bagaimana Kak? Tantangan muslimah hari ini. Kalau berbicara masalah tantangan tentu banyak ya, seperti yang dijelaskan oleh Kak Sandriani tadi, itu kan dari segi media sosial dan perkembangan teknologi gitu ya. Kalau tantangan di lingkungan sekitar sendiri, bahkan dari lingkungan keluarga pun mungkin ada gitu ya yang menantang, yang mana mungkin yang dulunya untuk yang hijrah ya, muslimah yang baru hijrah yang dulunya mungkin menggunakan masih lepas kerudung dan lain sebagainya, ketika ia sudah hijrah kemudian menggunakan yang lebih sesuai syariat, mungkin ada sebagian yang menantang gitu ya, teman-temannya, keluarganya dan lain sebagainya. Nah itu memang banyak dirasakan oleh muslimah-muslimah gitu ya, banyak yang curhat gitu ya, Kak gimana nih Kak gitu, teman saya bilang kok kamu sekarang gitu sih bajunya panjang banget gitu, tertutup dan lain sebagainya, beda dengan dulu. Itu tantangan gitu. Nah itu tantangan. Nah tugas kita ya yang pertama yaitu memperkuat keimanan kita gitu ya, sering-sering ikut pengajian dan lain sebagainya agar keyakinan kita ini makin kuat gitu ya, tidak mudah goyah dengan pendapat-pendapat di lingkungan sekitar kita gitu ya, terutama juga dalam media sosial tadi gitu ya. Memang sekarang yang paling rentan dipengaruhi itu adalah seorang wanita gitu ya. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang memang terlihat tidak menghancurkan gitu ya, tapi sebenarnya ketika kita pelajari lagi, oh ini mengandung sesuatu yang memang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslimah gitu. Terkadang kita tidak menyadari hal itu gitu, makanya kita harus selektif gitu ya. Benar kata Kak Sandri tadi, kita harus selektif. Kita boleh, sangat boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap dalam nilai-nilai keislaman gitu ya. Betul, jadi tidak boleh tertinggal juga gitu ya dengan kemajuan zaman gitu ya. Karena kalau tertinggal juga bahaya juga gitu ya, nggak bisa berkembang gitu. Tapi tetap harus paham batasan, kemudian juga bisa memfilter lah yang mana yang baik, yang mana yang buruk, seperti itu. Dan berbicara tentang ketika muslimah begitu Kak ya, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya, tentunya tantangan-tantangan gejolak itu pastilah ada datang gitu ya. Lalu bagaimana sih Kak agar bisa istiqomah gitu ya di jalan yang kita pengen hijrah nih, kita pengen bisa lebih baik lah dari sebelumnya gitu, tapi ketika banyak serangan-serangan itu kan tentunya jadi penghalang juga gitu ya. Nah bagaimana supaya bisa istiqomah Kak? Boleh Kak Sandri dulu lah. Bagaimana harus bisa istiqomah atas setiap tantangan-tantangan itu ya. Yang pertama harus kita ingat bahwa setiap gerak-gerik dalam langkah kita selalu diawasi oleh Allah kayak gitu ya. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari pengawasannya kayak gitu. Jadi ketika kita merasa diawasi oleh Allah, otomatis kita akan hati-hati nih dalam melakukan sesuatu, karena kita merasa sadar di kanan dan kiri kita ada malaikat yang senantiasa mencatat segala aktivitas yang kita lakukan. Setelah itu istiqomah itu memang berat ya teman-teman semua, karena memang perjalanan menuju Allah itu memang perjalanan yang nggak mudah kayak itu. Bahkan kami sendiri pun nggak bisa menjamin bahwa kami akan tetap berada di tingkat konsisten iman yang tetap kayak itu, bahkan meningkat, nggak ada yang menjamin. Maka supaya kita tetap istiqomah, maka yang pertama yang disampaikan Kak Ainun tadi, dekatkan lagi diri kita kepada Allah, perkuat lagi amalan-amalan ibadah kita kayak gitu. Jadi karena hanya dengan mendekat kepada Allah, hanya dengan sering-sering berinteraksi dengan Allah, insya Allah Allah akan jaga kita selalu dalam kebaikan, akan selalu jaga kita dalam keistiqomahan. Oke, Masya Allah Kak ya. Mungkin sedikit nih dari Kak Ainun. Sedikit tambahan gitu ya. Mungkin teman-teman sering nih membaca di Instagram, Facebook dan lain sebagainya ada quotes gitu ya. Katanya hijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomah gitu ya. Itu memang benar gitu ya. Karena memang surga itu mahal ya. Surga nggak bisa kita dapat dengan gratis gitu ya. Nah, jadi memang tips dari saya pribadi sih ya. Yang pertama tadi benar kata Kak Sandri, mendekatkan diri.
Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Bincang-Bincang Maghrib. Dan kita tadi sudah membahas panjang lebar ya terkait dengan apa sih peran dan kewajiban muslimah bersama Kak Sandri dan juga Kak Ainun. Terima kasih Kak karena sudah menemani kami nih di Bincang-Bincang Maghrib. Kita membahas tadi menjadi muslimah yang seutuhnya itu bagaimana sih, seperti itu ya. Dan juga terima kasih kepada pemirsa karena telah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Saya Rizpa Nur Aisyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang-Bincang Maghrib setiap Senin sampai dengan Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.